Assalamualaikum Bu Ade, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Oke Bu, hari ini kita akan melakukan praktik coach ya. Dan coaching yang mana sebelumnya melakukan praktik tentunya Ibu juga sudah harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini. Yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan observasi. Pada tahapan ini saya akan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan. Kemudian Ibu juga yang kedua akan melaksanakan observasi dan saya akan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan itu. Yang terakhir adalah kegiatan pasca, di mana nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya nanti ya Bu. Ibu siap? Insya Allah Bu siap. Oke baik, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu ya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur cerita. Dan nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Gitu ya Bu ya. Ya. Nah, perlu diingat ya Bu, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan konsekuensi coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari praobservasi ini ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, boleh? Boleh Bu. Baik, kalau begitu kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke Bu. Baik Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu aktif dalam mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu. Baik, berarti ada dua ya Bu. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Menurut saya kompetensi yang harus saya kembangkan secara spesifik itu adalah kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh begitu. Oke, berarti indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan? Indikator yang ingin saya tentukan dalam proses coaching ini, saya ingin coach bisa menemukan potensi yang ada di dalam dirinya dan memecahkan masalahnya, begitu Bu. Oke, baik. Kalau begitu kegiatan praobservasi saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Silakan Ibu lanjutkan melaksanakan kegiatan coachingnya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Sastri. Waalaikumsalam Ibu Ade. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Bu ya. Amin. Bagaimana Bu? Apa ada yang ingin disampaikan sore hari ini? Iya Ibu, saya ini pengen ngobrol sama Ibu tentang proses pembelajaran yang ada di kelas saya Bu. Oh boleh Bu. Barangkali saya bisa bantu. Iya, jadi begini Ibu, pada kegiatan proses pembelajaran sebenarnya saya sudah melakukan praktek dalam bacaan dan gerakan sholat Ibu. Namun terkadang saya masih menemukan peserta didik yang pada saat melakukan kegiatan sholat rutin itu pagi hari, setiap hari Jumat masih ada saja siswa yang tidak melakukan kegiatan itu Ibu. Padahal saya sudah mengingatkan loh Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Iya Ibu, jadi yang saya alami ini saya punya masalah nih dalam proses pembelajaran di kelas saya tentang nilai agama, moral, dan budi pekerti. Pada saat kegiatan rutinitas ini di kelas, di mana ketika saat bertanya kepada peserta didik tentang apakah pada saat kegiatan rutin melaksanakan sholat, ada sebagian kecil anak itu yang menjawab tidak pernah sholat Ibu, seperti itu. Lalu dia jawabnya lupa. Nah, yang lebih memprihatinkan bagi saya adalah ada salah satu orang tuanya melarang anaknya untuk melakukan sholat tersebut. Jadi saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Jadi bagaimana ya Bu ya? Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sastri, yaitu ada anak yang lupa sholat dan ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk sholat. Jadi ini menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran ya Bu ya.
Iya, Ibu. Karena menurut saya salat itu penting ya bagi anak-anak karena itu adalah pondasi bagi mereka diajarkan dari sejak dini seperti itu, Bu. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Ya, jadi saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya, Bu, agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Benar sekali, Bu. Jadi menurut Ibu untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik tersebut agar anak mau untuk melakukan sholat. Dan orang tua juga mendukung program pembelajaran kita, Bu. Serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat seperti yang menurut Ibu katakan tadi. Iya, Ibu. Jadi menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral serta dipekerti, sebaiknya yang akan saya ajarkan kepada anak-anak yaitu belajar mulai dari berwudu, kemudian bacaan sholat, gerakan sholat, dan hukum sholat itu sendiri. Sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya untuk melakukan sholat tersebut, mungkin salah satunya saya mengajak orang tua untuk melakukan kegiatan parenting, Bu. Di mana pada kegiatan parenting ini, di situ mungkin orang tua akan diedukasi mengenai pentingnya pelajaran agama bagi anak-anak didik kita. Jadi sebagai orang tua bisa berpikir bagaimana sih menjadi orang tua yang ideal, menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik karena salat itu merupakan fondasi yang penting bagi kita sebagai seorang muslim. Jadi Ibu pengen anak itu mau untuk sholat. Dan orang tua juga bisa menjalani kewajibannya sebagaimana seorang muslim untuk sholat. Dan tidak melarang anaknya untuk sholat, ya nggak, Bu? Iya, betul sekali, Bu Ade. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang, anak saya mau sholat atau tidak, itu bukan urusan ibu, gitu kan. Tapi bagaimana ibu mengatasinya? Ya, mungkin saya akan mengadakan pendekatan dan mengajak orang tuanya melakukan refleksi dan berbicara dengan pelan-pelan dari hati ke hati seperti itu, Ibu. Oke, Bu. Jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari diskusi ini tentu bahwa pada saat proses kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya akan mengajarkan anak didik saya seperti belajar berwudu, gerakan sholat, menyimak bacaan sholat, dan hukum sholat bagi seorang muslim. Sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya untuk melakukan sholat itu, saya akan mengadakan parenting atau kegiatan kelas bagi orang tuanya untuk mengedukasi tentang pentingnya sholat seperti itu. Apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk menjalani kegiatan ini? Yang tentunya saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, ya, rekan sejawat, murid, dan orang tua itu sendiri. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, bagus sekali ya, Bu ya. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalani ini. Karena kolaborasi itu semuanya berat. Permasalahan yang berat bisa menjadi ringan, Bu. Iya, betul sekali, Bu Ade. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, Bu. Pengen deh dengar cerita kegiatan Ibu selanjutnya. Kira-kira kapan ya bisa dilaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah kegiatan ini akan saya lakukan minggu depan, Ibu. Seperti itu. Minggu depan ya? Oke, Bu. Saya tunggu ya hasilnya. Ibu mencoba seperti yang dijelaskan tadi. Dengan mengajarkan anak dari dasar dan untuk orang tua mengadakan parenting. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Ibu Ade. Assalamualaikum, Bu Ade. Iya, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Ade. Waalaikumsalam, Bu. Ibu Ade sudah melakukan coaching bersama Ibu Sastri ya tadi ya. Mungkin sebelum menutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya. Yang pertama, bagaimana setelah Ibu melakukan performance tadi? Alhamdulillah, Bu, sudah berjalan dengan baik. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Iya, Bu, karena menurut saya percakapan yang saya lakukan bersama Bu Sastri sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan itu, Bu. Oke, baik. Apa saja nih yang Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tersebut? Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, itu sudah sesuai, Bu, dengan Alkitab, di mana saya juga sudah menanyakan tujuan kepada Bu Sastri, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga bertanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa
membuat atau menggali Ibu Sasri sebagai coach dalam menceritakan permasalahannya Bu, dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, luar biasa ya. Boleh saya mengatakan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Bu? Baik, terima kasih. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu Adi bersama Ibu Sasri tadi, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Prosesnya juga sesuai dengan alur kita. Jadi Ibu sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Ya, pertanyaan pun berbobot tadi sehingga coach bisa mengemukakan permasalahannya. Coaching juga tadi coach juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coach begitu ya. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengarkan hal ini? Alhamdulillah Bu, senang sekali saya mendengarnya. Luar biasa apresiasi Ibu. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang ingin saya harapkan sih Bu. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang saya ingin kembangkan begitu Bu. Kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coach tadi? Saya ingin memperdalam kegiatan mendengar dengan aktif Bu. Mendengar dengan aktif ya Bu ya. Dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang, saya akan berlatih mendalami kompetensi. Begitu Bu. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan Bu ya. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Saya akan minta bantuan kepada pihak-pihak terkait Bu yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Oke, kira-kira waktunya kapan nih? Waktunya mungkin minggu depan ya Bu. Oke, baik Bu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini, saya sudah mendapatkan hasil pengamatan saya berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian, saya ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coach tadi ya. Kemudian, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama Bu.